mulai besok 1 April 2017, seluruh pelaku bisnis taksi online harus tunduk pada aturan pemerintah, khususnya dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2017. Ada 11 poin utama yang mengatur bisnis taksi online. Apa saja poinnya? Atur ulang taksi online, saya ulas selengkap untuk Anda sore hari ini. Saya ingin tanya, Anda salah satu juga pelanggan taksi online? Suka kalau misalnya ada acara keluarga atau hari libur gitu ya, weekend gitu, atau ada hari libur nasional, males ya kita ngetir, terus kita pesan aja sih taksi online gitu. Bukan konvensional ya, jadi konvensional yang pakai Argo, kalau yang online itu kan yang kita bisa pesan melalui aplikasi. Anda salah satu penggunanya, tampaknya Anda harus mengetahui poin-poin ini, karena ini akan mengubah cara Anda bermobilisasi. Karena transportasi Anda tampaknya akan sedikit, ataupun banyak mungkin ya, diatur oleh pemerintah. Ini dia. Atur ulang taksi online, kita akan lihat apa saja poin-poinnya. Nanti kita lihat taksi online yang selalu Anda kendarai dengan plat biasa, tidak ada label apapun itu, mereka diwajibkan untuk uji KIR secara berkala. Ya, jadi kalau sekarang itu kan sebenarnya kalau pemilik pribadi, misalnya kita punya mobil, kemudian kita jadi mitra salah satu aplikasi online gitu, misalnya kan kita uji KIR sendiri ya. Nanti kalau ini harus ada laporan ya mungkin ya, jadi ada uji KIR secara berkala. Ini pentingnya memang di satu sisi ya memang setiap kendaraan yang memang harus diuji KIR lah ya. Selanjutnya kita lihat ke slide selanjutnya adalah harus berbadan hukum. Jadi apabila sebelumnya ini, kemudian nantinya harus berbadan hukum. Ini yang tampaknya akan memberatkan gitu. Jadi misalnya kalau sebelumnya kan siapapun misalnya misalnya mau sederhana kita kerja, kita karyawan di sebuah perusahaan, pulangnya sayang kan kalau kita pulang sendiri gitu, nggak ngasilin uang, nggak bisa dimonetisasi gitu. Nah mendingan kita jadi salah satu driver bermitra dengan salah satu aplikasi online. Nah pulang kantor bisa juga kan kita jadi driver taksi online gitu. Itu kan memonetisasi, harus membuka segala peluang. Nah dulu perorangan, nanti nggak boleh, kepemilikannya nggak boleh, jadi harus berbadan hukum. Jadi kalau misalnya kita itu harus diubah namanya menjadi perusahaan atau badan hukum tertentu. Misalnya Uber kah, Gojek kah, atau Grab kah. Jadi itu harus ada badan hukumnya menurut pemerintah. Kita bisa memahami apa yang pemerintah inginkan. Jadi pemerintah ingin mensentralisasi agar lebih mudah pendataannya. Mungkin seperti itu. Tapi ini tampaknya tidak akan bertolak belakang dengan semangat efisiensi. Karena memang saat ini ketika perorangan kan itu mobil-mobil mereka sendiri, harusnya mereka bisa bertanggung jawab kan dengan apa yang mereka miliki. Ternyata adalah mobil, tapi ketika nanti harus berbadan hukum kan dia harus tersentralisasi. Semua mobil tuh harus melalui salah satu badan hukum. Itu akan mengubah pola bisnis atau bisnis model dari Gojek ataupun juga transportasi online itu akan mirip-mirip dengan taksi konvensional gitu loh. Akan mirip-mirip kalau misalnya harus berbadan hukum gitu. Itu kayak menarik ke belakang taksi online. Tapi paling tidak kalau kita bicara semangat berbadan hukumnya, ya kita pahami sih pemerintah ingin lebih jelas kalau punya badan hukum kan kemudian mereka akan bayar pajak gitu. Jadi kita juga memahami apa yang pemerintah inginkan. Lalu selanjutnya kita lihat ada kuota. Jadi setiap kepala daerah nanti akan menentukan berapa sesungguhnya kuota taksi online di suatu daerah. Nanti itu akan berdasarkan jumlah penduduk, demand itu akan ditentukan oleh masing-masing wilayah. Selanjutnya adalah tarif. Nah ini ya, ini yang saya mungkin akan sedikit bahas. Ada tarif atas dan ada tarif bawah. Gitu. Nah, menurut KPPU mengeluarkan sebuah rekomendasi pada pemerintah terkait polemik ini ya. Karena ini didasari juga adanya bentrokan di kawasan ataupun juga di kalangan bawah. Jadi sesama misalnya salah satu pengemudi konvensional dengan online itu bentrok di bawah, luka-luka, ada korban. Itu kan harusnya nggak terjadi. Pemerintah nggak boleh alpa dan harus sigap. Jangan gagap untuk mengatasi kemajuan teknologi seperti ini. Nanti akan diatur tarif bawah dan kemudian ada juga tarif atas. Tapi menurut KPPU yang diatur ini aja. Yang ini nggak usah gitu. Tarif atas itu biar nanti jadi supaya persaingannya itu bisa lebih oke gitu. Jadi tarif bawah aja misalnya nggak boleh di bawah 6.000 setiap sekali order gitu. Itu belum hitungan per kilometer gitu. Tapi tarif atas yang nggak usah diatur gitu. Tarif bawahnya aja yang diatur sehingga nanti angkanya disebutkan gap antara konvensional dan online, gapnya ini tidak terlalu jauh gitu. Walaupun sebenarnya sebagai konsumen saya sih penikmat gap yang jauh. Saya suka satu yang
kalau misalnya KPPU itu mintanya dihapus aja gitu tarif bawah taksi online-nya gitu karena kan itu tidak akan menimbulkan harga yang kompetitif gitu. Kalau saya sendiri ditanya sebagai salah satu pelanggan, saya suka yang sangat kompetitif. Kalau misalnya lebih murah 20-30% ya pasti konsumen akan pergi ke sana. Sepanjang kita juga atau pemerintah juga aware dengan nasib para pengemudi transportasi online gitu. Itu yang harus diatur oleh pemerintah. Tapi sepanjang itu lebih murah, ya iyalah kita kan menuju negara yang mau lebih maju, kita harus efisien. Kata kunci sebuah negara maju adalah efisiensi. Dan teknologi menjadi salah satu penyumbang utama menuju hidup yang lebih efisien tersebut gitu. Jadi bukan yang konvensional ditarik ke digital ataupun ke teknologi, tapi terbalik saya. Bukan yang high technology ditarik ke konvensional, tapi yang konvensionalnya pelan-pelan didorong untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Seperti kerjasama antara Gojek dan juga tadi Bluebird, Bluebird itu salah satu yang positif kerjasamanya. Tapi ingat juga jangan mengkanibalisasi para pengemudi online yang saat ini tidak tergabung dalam Bluebird misalnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya kita lihat adalah jenis angkutannya. Oke, nanti ini akan berubah plat ya. Nih, jenis angkutannya nanti akan ada jenis-jenis tertentu yang akan ditentukan ada berapa cc gitu mobilnya yang harus bisa mengikuti transportasi online. Selanjutnya kita lihat, ini dia silinder mesinnya. Jadi angkutan sewa khusus itu harus sekitar 1000, kemudian 1300 cc untuk angkutan sewa umum. Saya sedikit percepat. Kemudian ini yang menarik lagi, harus ada pool. Ini menarik ya. Ini sih udah sama kayak yang taksi konvensional gitu. Ini mampu menampung jumlah kendaraan ya. Kalau kayak gini orang harus punya modal gede, bos. Kalau mau dapat uang tambahan, gitu kan. Kalau misalnya harus ada pool, berarti kan harus ada lahan. Emang lahan sekarang murah apa mahal? Jadi yang pool-pool yang kayak gini yang tampaknya akan memberatkan. Dan jangan lupa loh, kalau misalnya kita punya uang tambahan atau dari side job yang kayak gitu yang saya sebutkan bukan modal utama misalnya, itu akan membesar spending. Kalau spendingnya besar, ekonomi akan tumbuh lebih baik gitu. Lalu harus ada bengkel nih. Bayangin kalau Anda mau punya tuh Anda harus punya bengkel sendiri, kerjasama atau bengkel. Tapi dalam hal ini mungkin konteksnya pemerintah inginkan perusahaan transportasi online tersebut memiliki ini mungkin. Punya bengkel sendiri, kemudian juga punya lahan sendiri, tapi ya mirip banget dengan taksi konvensional. Baik, kita kemudian akses dashboardnya, kita lihat pengawasan operasionalnya nanti ada. Lalu selanjutnya adalah beban pajaknya, nanti juga akan disamakan dengan sewa pengangkutan umum. Kemudian adalah kalau misalnya nggak nurut tuh, nakal, bandel, nanti akan memblokiran oleh Menkominfo. Beberapa negara misalnya sudah dengan keras memberikan warning. Bahkan di Denmark misalnya Uber itu salah satu aplikasi transportasi online memutuskan untuk hengkang dari sana karena tidak sependapat dengan pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini memang harusnya memiliki sebuah pride ya. Kita harus mendukung juga, mengapresiasi juga bahwa harusnya mereka memiliki agar ya paling tidak semuanya itu tunduk ke regulasi dan akhirnya ujung-ujungnya pasti fulus kan. Jadi taksi online ataupun transportasi online ini tetap bisa bertahan, kita mobilitasnya lebih efisien dan kemudian negara dapat pendapatan. Nah, terkait hal tersebut, kami dari CNN Indonesia Business melakukan polling. Pollingnya adalah kami meminta Anda memilih mana yang menjadi moda transportasi pilihan Anda. Apakah online atau konvensional? Kita lihat bersama. Ini hasilnya. Dan kami share di CNN Indonesia Daily. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda yang sudah memilih dan berkontribusi untuk polling kami lakukan. Pilihan netizen, jumlah pemilih kami sebar sepanjang 1 kali 24 jam adalah 685 akun yang memilih. Dan kita lihat hasilnya. Saya berdiri di tengah biar lebih fair ya. Kita lihat bersama mana kamera. Oke, di sini kamera. Kita lihat taksi konvensional ternyata hanya mendapatkan 11% pilihan. Kenapa? Karena setiap kilometer argonya nambah. Kalau macet bayangin di Jakarta bisa habis berapa kita ya nggak? Duh, kocek tuh bisa habis banyak. Tapi bagaimana taksi online? 89% memilih taksi online. Karena biasanya kita udah tahu ya, kita kena berapa sih di charge berapa sih kita sekali perjalanan gitu. Dan hitungannya per kilometer gitu. Tapi dengan adanya revisi tadi, peraturan pemerintah, Kementerian Perhubungan
pasti akan mempengaruhi juga bagaimana bisnis model dari aplikasi transportasi online, utamanya untuk taksi online. Kita hanya berharap pemerintah harus pro pada efisiensi, kemudian mobilitas yang lebih cepat, gesit, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih cepat, tapi juga jangan mengkanibalisasi yang sudah ada. Jadi pemerintah harus melakukan sebuah kajian ekonomi publik, apa yang harus dilakukan sehingga dapat jalan tengahnya, win-win solution. Ada masa adaptasi, ekonomi bisa tumbuh fantastis dan ready to take off.